Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para sahabatku terindah sekalian, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan keimanan yang semakin insya Allah semakin meningkat dari hari ke hari. Dan insya Allah kesehatan kita pun semakin meningkat dari hari ke hari. Sehingga dengan kesehatan itu kita bisa semakin meningkatkan ibadah-ibadah kita, baik ibadah yang muamalah maupun ibadah yang wajib kita lakukan dari waktu ke waktu, insya Allah akan selalu meningkat. Para sahabatku terindah, pada video kali ini saya akan memperbincangkan atau mendiskusikan tentang rukun iman, terutama pada rukun iman yang ke-6 pada qada dan qadar yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi sebelum kita memulainya, seperti biasa saya meminta kepada para sahabat semua untuk selalu meninggalkan like, komen, serta bantulah share video saya ini kepada kawan-kawan kita semua, sehingga ini akan menjadikan amal jariah bagi kita semua yang men-share-nya. Kemudian dan jangan lupa untuk subscribe bagi para sahabat kita yang belum subscribe di channel terindah ini. Insya Allah itu pun akan menjadi amal jariah kita di yaumil qiyamah, karena telah menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang telah menyebarkan kebaikan-kebaikan ayat-ayat Al-Quran yang saya sampaikan melalui video ini. Insya Allah kita semua akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di yaumil qiyamah kita akan menjadi penghuni surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama semua para kaum muslimin wal muslimat. Baiklah para saudaraku sekalian, di sini seperti biasa saya akan melantunkan sebuah ayat Al-Quran yang berhubungan dengan qada dan qadar. Nanti setelah saya membacakan ayat ini akan saya jabarkan sebagaimana biasanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال Sadaqallahul azim. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd artinya adalah guruh atau the thunder. Pada surat ini saya akan membacakan arti daripada surat tersebut, yang dalam bahasa Inggrisnya nanti akan saya tulis di bawahnya, tapi saya akan artikan ke dalam bahasa Indonesia dulu. Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya
Baginya manusia dan malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian merupakan arti lengkap yang terdapat di Al-Quran terjemahan ini, di mana yang saya rencanakan di awal tadi bahwa kita akan mengulas tentang rukun iman, yang mana kita semua harus mempercayai sebagai orang Islam, harus mempercayai rukun iman ini. Rukun iman yang terdiri daripada 6. Itu yang pertama adalah bahwa orang Islam itu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada semua rasulnya. Kemudian yang keempat, umat Islam itu harus percaya kepada nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Yang kelima, harus percaya kepada akan adanya hari akhir atau hari kiamat nanti di suatu saat nanti. Yang keenam, harus percaya kepada qada dan qadar yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu panduan bagi umat Islam bahwa keenam rukun iman ini harus dipercayai untuk menunjukkan bahwa keimanan kita semakin meningkat dan semakin mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan ini. Berhubungan dengan surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi yang saya telah bacakan tadi, kita akan membahas tentang percaya kepada qada dan qadar. Apa itu yang dinamakan dengan qada? Qada itu adalah suatu usaha yang kita rencanakan, yang kita niatkan untuk dapat berhasil dengan usaha yang semaksimal mungkin agar kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita usahakan. Akan tetapi qada yang kita lakukan itu tentu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ia akan berhasil, apakah ia akan terwujud, apakah tidak. Itulah yang dinamakan nanti, yang dinamakan dengan qadar. Artinya ketentuan terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau perwujudan yang terakhir yang menjadi cita-cita kita itu nanti di ujung apakah akan terbukti, apakah tidak. Karena kita harus meyakini apa yang kita rencanakan dan kita meyakini apa yang nanti akan terjadi, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tentu kita harus lakukan di awal. Yang menjadi perdebatan di sini adalah pada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib seseorang ataupun nasib suatu kaum apabila seseorang itu sendiri, apabila kaum itu sendiri tidak mau mengubahnya. Kemudian para ahli berpikir, para ahli logik atau para ahli logika memperdebatkan ini dalam kepalanya, memperdebatkan ini dalam lingkungannya, memperdebatkan ini dalam wadah-wadah komunitas yang mereka bangun sendiri. Karena berdasarkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Artinya segala takdir, segala qada yang akan dilakukan manusia itu Tuhan telah menentukannya. Terus ada yang bertanya, kenapa muncul ayat ini? Karena ayat ini menyatakan bahwa Allah juga menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada manusia untuk berusaha mewujudkan apa yang diinginkannya.
Seandainya manusia itu sendiri tidak mau berusaha untuk mewujudkan apa yang diinginkannya, berarti Allah pun akan menentukan qadarnya, akan menentukan perwujudannya nanti di ujung-ujung usahanya itu terhadap apa yang telah dilakukannya manusia. Para kaum yang tidak begitu, yang ateis ini tentu menyatakan bahwa Tuhan memberikan kekuasaannya penuh kepada manusia untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh manusia. Jadi para kaum ateis di sini mereka tidak meyakini adanya Tuhan karena menganggap bahwa Tuhan telah memberikan wewenangnya kepada manusia itu sendiri untuk menjadi apa dan akan kemana dan bagaimana selanjutnya. Dan tentu pemikiran yang seperti itu dipersilakan saja bagi mereka yang ateis, tapi kita sebagai umat Islam harus mengakuinya ini, harus mempercayai ini bahwa Allah memberikan juga manusia suatu kekuasaan untuk merubahkah dirinya sendiri, dan tentu tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana itu tali Allah? Itu merupakan sholat 5 waktu, merupakan doa-doa kita, merupakan ikhtiar-ikhtiar kita yang kita lakukan, itu merupakan bentuk perwujudan bahwa kita bertawakal Allah. Akan tetapi usaha pasti harus kita lakukan terlebih dahulu. Ayat ini dimunculkan bahwa Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum ataupun seseorang kecuali orang itu sendiri yang merubahnya. Itu pun seandainya kita lakukan belum tentu terwujud. Kenapa? Disitulah kunci kekuasaan Tuhan. Akan tetapi Tuhan memberikan dialektika kepada manusia bahwa kita sebagai manusia harus berusaha. Karena di dalam usaha itu Allah juga memberikan hidayahnya, akan memberikan kekuasaannya kepada manusia segelintir terhadap apa yang diinginkan manusia pada waktu itu. Tentu akan sangat mustahil bila Allah semua melakukan segalanya kepada manusia. Manusia kepingin punya uang banyak tapi tidak dengan cara bekerja, terus Tuhan sekonyong-konyong memberikan uang ke depan mukanya. Ini suatu hal yang sangat mustahil. Karena dalam hal ini Allah hanya memberikan peluang. Jika kamu kepingin atau menginginkan uang banyak, jika Anda menginginkan kekayaan, maka usahalah. Dengan usaha itulah Allah memberikan kekuasaannya nanti di ujung. Apakah telah maksimal usahanya, apakah belum. Dan ini merupakan suatu tali temali bagi kita yang insya Allah masih meyakini, dan insya Allah kita meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tetap seperti apa prasangka hambanya. Pertalian antara Ar-Ra'd ayat 11 ini dengan ayat yang lain yang menyatakan bahwa Allah itu sesuai atau seperti apa prasangka hambanya. Tentu diusahakan dengan usaha-usaha yang sangat maksimal dulu untuk mencapai sesuatu itu. Kemudian kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan itu akan berhasil. Dan tentu usaha itu harus maksimal. Dan nanti di ujungnya serahkan itu kepada Allah. Apakah yang telah kita usahakan semaksimal itu akan terwujud, apakah tidak. Apabila belum terwujud, ini ada suatu hal yang mungkin harus kita perbaiki. Di mana ada ayat lain yang menyatakan bahwa segala kebaikan-kebaikan yang terjadi kepada diri kita atau terhadap manusia itu adalah kebaikan-kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi segala apa keburukan-keburukan, segala atas apa kejelekan-kejelekan yang terjadi terhadap diri manusia itu, bahwa itu adalah kesalahan daripada manusia itu sendiri. Juga terjadi persengketaan terhadap ayat ini di para kalangan pemikir yang coba membentur-benturkan dirinya dengan logika tadi. Karena untuk agama itu logika tak bermain sampai ke ujungnya. Logika tak mampu menandingi daripada keyakinan daripada suatu agama itu, khususnya terhadap agama Islam. Dan ayat yang saya sebutkan tadi bahwa segala kebaikan itu berasal dari Allah dan segala keburukan itu berasal daripada manusia itu sendiri. Bukan dalam hal ini Allah
melarikan diri. Bukan dalam hal ini Allah mengingkari bahwa takdir buruk yang dilakukan yang terjadi pada manusia itu adalah tidak ada campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi tentu kita sebagai umat Islam dan umat Islam yang mungkin yang sudah berpendidikan tinggi, yang mempelajari ilmu-ilmu logika dan ilmu-ilmu filsafat yang tinggi, tentu Anda tak akan menemukan jawaban ketika membenturkan ayat-ayat ini kepada logika-logika manusia. Sebab yang kita pelajari dalam ilmu logika itu atau logical fallacy yang juga kita bisa baca bukunya, logika manusia tak akan bertemu dengan logikanya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam ayat Al-Qur'an ini ada yang menyatakan seperti itu, kalau kita coba untuk membenturkannya dengan logika, nanti logika Anda akan mentok di ujung sana, dan nauzubillah min zalik, jangan sampai logikanya mentok di ujung sana karena tidak bertemu tentang kekuasaan Tuhan tadi, Anda akan kehilangan akal pikiran yang sehat. Nauzubillah min zalik. Kenapa saya menyampaikan hal seperti ini? Yang pertama, bahwa Allah telah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menentukan nasibnya sendiri, tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, dengan usaha yang maksimal, dan tawakal Allah itu harus tetap diutamakan. Tawakal Allah yang dilakukan itu adalah tentu dengan mengikuti apa-apa yang telah dijadikan prosedur dalam agama Islam, yaitu tetap rukun iman dan rukun Islam itu sejalan. Khusus yang paling rukun Islam adalah sholat 5 waktu, itu jangan sampai tertinggal, karena di dalam sholat 5 waktu itulah terjadi hubungan yang terus menerus, dan semua itu dalam diri manusia saling kait mengait. Anda tidak bisa hanya berpegang pada surat Ar-Ra'd ayat 11 ini, bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib kita kalau kita tidak mengubahnya sendiri, dan kita tidak bisa menyatakan sini bahwa Tuhan berlepas tangan. Kan tetapi segala apa yang kita lakukan dari awal terhadap keislaman ini sampai dengan usaha-usaha yang kita lakukan itu tetap menjadi satu jalinan yang berkesinambungan. Ibaratkan sebuah rantai. Rantai itu bentuknya sama, akan tetapi dia menjalin menjadi satu. Tidak bisa ada yang putus di antara rantai yang itu. Karena dengan berbeda rantai-rantai itulah mereka menjadi satu. Begitupun kita dalam melakukan hal-hal dalam kehidupan kita, kita harus menjadi satu dalam keimanan, dalam keislaman. Kalau hanya berpegang hanya pada ayat ini saja, tentu Anda akan berpikir sebagai orang yang merasa pintar, sebagai Anda orang yang merasa memahami logika tadi, tentu Anda akan mengatakan bahwa di sini Tuhan melepaskan diri dari tanggung jawabnya terhadap kodo dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Terlebih lagi ditambah pada satu surat yang menyatakan bahwa segala kebaikan dan kenikmatan itu datang dari Allah. Akan tetapi segala kejelekan dan kedukaan itu datang dari manusia itu sendiri. Ini lagi saya tekankan bahwa itu adalah suatu cara Allah untuk berdialektika kepada kita sebagai manusia, untuk terus menerus berusaha untuk mencari ridhanya Allah dengan segala kebaikan, dengan segala keindahan-keindahan yang telah dipaparkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan tetap beriman kepada Allah, mempercayai semua rukun iman ini, insya Allah logika Anda akan menyatu ketika Anda juga menyatu dengan Al-Quran, menyatu dengan hadis-hadis Rasulullah, dan menyatu dengan segenap umat Islam dimanapun kita berada. Dan sekali lagi saya tekankan, dalam keyakinan logika manusia itu tidak bisa menembus logikanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga dengan video singkat ini kita semua semakin menambah keimanan, semakin menambah keyakinan kita untuk selalu mencapai keinginan kita, tetap berlandaskan kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.